Karena dhannu kabi qulubin waqa'at baina jamali wa jalali. Maka apa pendapatmu andai terjadi melihat karena dhannu kabi qulubin waqa'at baina jamali wa jalali. Apa pendapatmu tentang hati yang melihat jamalnya dan jalalannya Allah? Oh, berarti nikah perbandingan yang pertama mengilustrasikan mata melihat Allah maka akan menghilang selama 800 tahun. Sekarang bagaimana dengan hati andai melihat atau terdapat antara keindahan Allah atau ketampanan Allah atau jalan dan jalannya Allah? Maka dilanjutkan idza lahadat jalalahu habat. Jika hati melihat jalalnya Allah maka yang terjadi habat, akan haibah, takut, tergetar. Wa idza lahadat jamalah, jika yang dilihat adalah keindahan Allah, taat, maka akan taat, kebingungan. Saat itu akan haibah, tergetar, wajilat bulu-bulu. Itu lihat ayatul Rahman. Sekarang habat bila melihat. Wa idza lahadat jamalah, jika keindahannya yang terlihat oleh hati, maka hati tersebut akan tahan, akan kebingungan. Wa qala Bishr qasattu abadan fi bidayati faidan birajulil a'ma majzum tanazam ya abadan tanazam ya wahia qaryatun fi jazirati qurbil Basrah. mana itu Mas? Dikata Bishr, saya menuju tanah Abadah di permulaan usul saya. Bidayah itu permulaan usul. Tak ada yang lain. Ini permulaan sulu. Permulaan sulu. Fa'iran, tiba-tiba saya bertemu seorang laki-laki akma yang buta, majdumun dan majnunun juga majnun sifatnya. Qad suri'ah wan namlu yaqulu lahma, dalam keadaan kelenger. Dalam keadaan kelenger, wan namlu, lalu terlihat naml yaqulu lahma, mulai memakan dagingnya. Farafa'tu ra'sa fawada'tuha fi hujri wa ana uradidul kalam. Kemudian saya angkat kepalanya lalu saya taruh di pangkuan saya dan saya terus menerus bicara, mengulang-ulang bicara, gimana terus gimana, atau terus-terusan bicara. Falamma afaqalah, ketika tersadar kolah, maka dia rajul tadi mengatakan, man hadzal fuduliyu, siapa ini orang yang banyak bicaranya, alladzi yadkhulu baini wa baina rabbi, yang menyela aku antara aku dan Tuhanku.
sedang terhubung kepada Tuhan, dia banyak bicara dianggap menyela. Lau qata'ani irban mazdadtu lahu illa hubban. Andai Tuhanku memotong-motongku anggota demi anggota, irban dikuliah maknain anggota. Mutilasi. Mutilasi. Iya. Tuhan mutilasi. Kriminal. Mutilasi. Jadi andai Mazdadtu lahu illa hubban. kita unggul. Saya tak akan bertambah kecuali bertambah cinta. Kalau bisa, kemudian bisa yang menceritakan mengatakan, fama ra'aitu ba'da dzalika nikmatan baina abdin, tadi ada fi nusratin nikmatan, wa baina rabbih fa ankartuha. Maka setelah itu saya tak pernah melihat sebuah deraan atau rasa sakit, deraan siksaan antara hamba dan Tuhannya. Lalu kok saya mengingkarinya? Saya tidak pernah mengingkari. Dinikmatan atau nikmatan, saya kira kedudukannya sama. Di kitab aslinya ini kan ambil di Kutil Bulu, itu pakai Tadi terbaca wawunya dihidupkan. Kola terbaca kola Abu Amr wa Muhammad. Saya kira Abu Amr itu ya, Muhammad itu isim alamnya. Wa kola Abu Amr Muhammad yaitu Muhammad bin As'ad. Inna ahla Misra makathu arba'ata asyhurin. Ini yang tadi yang dibicarakan. Penduduk Mesir itu hidup dalam 4 bulan atau tetap hidup dalam 4 bulan, lam yakun lahu ghidahun, tanpa makanan, illa nazar illa wajhi Yusufah, kecuali melihat pada wajah sang Yusuf as-Siddiq alaihi salam. Kanu idza ja'u nazaru ila wajhi, ketika mereka merasa lapar, mereka tinggal lihat wajah Yusuf. Fasagolahu jamal, maka ketampanan Nabi Yusuf menjadi makanan yang mengenyangkan. Oh ini ini umatnya Nabi Yusuf ini sebelumnya kenyang. Ini turunan kencing Nabi. Ya tadi yang apa dimakan semut dagingnya itu loh maksudnya yang saya tanya. Kok tidak sholat aja gitu? tanya lagi sampai Sehingga tidak merasa sakitnya lapar. Dan fil Quran lalu ditingkatkan, bahkan di dalam Al-Quran bahwa terdapat cerita yang lebih parah daripada cerita Ahlu Misra tadi, bahwa yaitu qat'un nisbati aydiyahunna listihtarihinna bimulahadati jamali. Para perempuan itu memotong-motong jari jemari mereka karena rasa cintanya akibat melihat ketampanan Nabi Yusuf. Hatta ma'asas Nabi Dzalik, tanpa merasakan sakit, tahu-tahu terpotong. Waqala Sa'id bin Yahya, tadi bin Ahmad lalu diralat menjadi cerita Ahmad bin Sa'id, itu yang punya cerita. Ra'aitu bil Basrah fi khani Atha bin Muslim Syaban. Saya di negara Basrah melihat seseorang pemuda di minimarketnya Atha bin Muslim. Wa fi yadihi mudiyatun, dia memegang senjata tajam, sajam. Wa huwa yunadi bi ala sautihi wan nasu haulahu, dia memanggil-manggil dengan suara paling keras
sedangkan manusia ada di sekitarnya mengerumuninya. Wa huwa yaqulu, yang ia ucapkan, yaumal firaqu minal qiyamati atwal wal mautu min alamin tafarruqi ajmal. Qalu rahila faqultu lastu birahil lakin muhjati allati tartahil allati tataroha. Berpisah atau saat berpisah dengan mahbubah dibanding hari kiamat lebih lama. Hari kiamat sudah abadan abadi. Ini saat berpisah, hari perpisahan dengan yang dikasihi itu lebih lama. Saling mencinta lalu berpisah sehari. Sehari itu lebih lama daripada hari kiamat. Wal mautu min alamin tafarruq, kematian akibat sakitnya perpisahan itu indah atau lebih indah. Indahnya akan menjadi viral. Kalau melihat sang pecinta ini, mereka mengkomentari, ar-rahila, pergilah susul yang kau cintai. Kalau hanya sehari dibanding kiamat kok lebih lama, kenapa kau tidak pergi? Gitu, ar-rahila. Fakultu, maka dijawab, lastu birahil, saya tak akan pergi. Lakin mujati allati tataroha, tetapi hati yang mencinta itulah yang pergi. Summa baqqarah bil mudiyati batnahu wa kharrah mayyitan. Kemudian dia merobek-robek perutnya pakai senjata tajam yang di tangan. Lalu kharrah mayyitan, jatuh dan mati. Dibunuh diri akibat cinta. Oleh menurut. Ini kan cuma cerita, bukan memperbolehkan cerita. Melihat itu fasa'altu anhu wa an amrihi. Sa'id dalam di sini yang periwayatnya Sa'id itu bertanya-tanya tentang dia, siapa dia? Wa an amrihi, apa urusannya kok mati demikian? Faqilah, kemudian dapat jawaban, faqilali innahu kana yahwa fatan, sesungguhnya dia adalah pemuda yang mencintai fatan, seorang pemudi tentunya. Cinta pemuda, gaya. Sopir lah. Hidup dia. Libatil muluk, yang fatan ini adalah milik sebagian raja. Hujibanku, dan cinta tersebut terhalang. Yauman wahida, cuman satu hari terhalangnya. Jadi satu hari ini lebih panjang daripada kiamat katanya. Lalu pilih mati. Wa yurwa anna Yunus alaihissalam qala li Jibril. Nabi Yunus diceritakan mengatakan atau memohon pada Jibril, dullani ala abadi ahli arabi. Fadallahu ala rajulin qad qata'a al-juzamu yadaihi wa rijlaihi wa dhahaba bi basarihi. Tolong tunjukkan kepadaku siapakah orangnya yang paling gemar ibadah di muka bumi ini. Fadallahu, kemudian Jibril menunjukkan kepada seseorang yang tubuhnya telah dipotong oleh penyakitnya, yaitu juda. Yadaihi, tangannya, rijlaihi, kakinya, jadi terpotong tangan, terpotong kaki. Wa dhahaba bi basari, dan mulai akan menggerogoti
matanya. Fasami'ahu wa huwa yaqul. Kemudian Nabi Yunus mendengar dia mengatakan, ilahi mata'tani bihima masyita anta. Oh Tuhan, kau telah memberikan nikmat dengan kedua tangan dan kaki, masyita selama engkau suka. Wasalabtani masyita anta, dan kau mengambilnya apa yang kau suka, tangan dan kaki diambil, terpotong. Lalu wa abaqaita li fika al-amala, dan kamu biarkan untukku tentang kamu al-amala, renungan. Ya barru ya wasu. Wa yura an Abdillah bin Amr bin Umar radhiyallahu an, lalu dikenal dengan sebutan Ibnu Umar. Annahu istakalahu ibnu fastadda wajduhu alaihi hatta qala ba'dul qaum. Sesungguhnya Ibnu Umar itu anaknya mengeluhkan rasa sakit. Fastadda wajduhu alaihi, kemudian akibat keluhan tadi sang bapak itu istadda, semakin prihatin atas keluhan anak. Hatta qala ba'dul qaum, sampai-sampai sebagian orang mengatakan, laqad khashina ala hadza syai'i in hadatsa bihadzal gulam hadatsun. Kami benar-benar mengkhawatirkan kepada syekh ini, yaitu Ibnu Umar, kalau nanti akan datang yang lebih baru lagi daripada apa yang dikeluhkan, yaitu mati, hadatsun, kematian. Di mana cuma rasa sakit meningkatkan rasa prihatin. Kalau mati gimana? Dikhawatirkan oleh kaumnya. Benar terjadi, famata al-gulam, kemudian sang ibnu tadi bagi Ibnu Umar mati. Lalu fakharaja Ibnu Umar fi janazatihi wa ma rajulun asaddu sururan abadan minhu. Kemudian Ibnu Umar terlihat keluar mengiringkan jenazah sang putranya tadi dalam keadaan wa ma rajulun, tak ada seorang pun yang lebih bergembira selamanya daripada Ibnu Umar. Jadi awalnya dikhawatirkan andai lebih dari sekedar mengeluh sakit, yaitu mati, bagaimana kira-kira Ibnu Umar? Ternyata lebih gembira. Dari sini maka muskil. Lalu dipertanyakan, faqilah lahu fila, kan dipertanyakan mengapa demikian. Faqala, dijawab oleh Ibnu Umar, innama kana huzni rahmatan, innama kana huzni rahmatan lah. Prihatin saya saat di